Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadil Agustin, kelas 3E, Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, di sini ada beberapa tugas yang akan saya paparkan. Yang pertama, deskripsikan tentang kejadian Stadion Kanjuruhan. Yang kedua, tanggapan supporter, polisi, dan pemerintah tentang manajemen sumber daya manusia yang baik. Dan yang ketiga, apa tanggapan mahasiswa tentang peristiwa Kanjuruhan? Langsung saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan mendeskripsikan kejadian yang ada di stadion yang sempat guncang kemarin-kemarin. Awalnya saya menghiraukan kejadian ini, tapi dengan adanya tugas, saya jadi tahu awal mula kericuhan di Stadion Kanjuruhan. Di sini saya ambil cerita dari seseorang. Beliau menyaksikan langsung di tempat, yaitu Saudara Rezky Wahyu. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mencoba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Dari awal saya masuk stadion, kondisi pemain sedang pemanasan. Semua berjalan aman dan tertib hingga kick-off pukul 20.00. Kick-off dimulai dan pertandingan berjalan aman tanpa kericuhan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan visual ke arah pemain Persibaya. Babak pertama selesai. Saat jeda istirahat, ada sekitar 2-3 kali kericuhan sedikit di tribun 12-13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persibaya berhasil mencetak golnya. Yang ketiga, Arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persibaya. Tapi tidak ada gol yang tercipta. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supervisor menonton. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menentukan golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter. Di sisi lain, ada satu yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan terlihat sedang memberikan motivasi dan kritik kepada mereka. Kemudian, ada lagi beberapa oknum yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema. Terlihat Johan Alfariji mencoba memberikan pengertian kepada oknum-oknum tersebut, namun semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion. Karena dari berbagai sisi juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain. Diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda ke arah lapangan dan supporter yang semakin tidak terkendali. Akhirnya pemain-pemain digilir masuk ke dalam ruang ganti dengan awal pihak berwajib. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul, yang menurut saya melakukannya sangat kejam dan sadis. Dipentung dengan tongkat panjang, satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng, dan banyak tindakan lainnya. Tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat karena semakin banyaknya supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif. Aparat beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan.
Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara, dan akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung tembakan ke arah tribun penonton, yaitu tribun 10. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang, pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita-wanita, orang tua, dan anak kecil yang terlihat sesak, nggak berdaya, nggak kuat ikut berjubel untuk keluar dari stadion. Terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet. Di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun nggak bisa karena macet penuh, sesak di pintu keluar. Di luar stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata. Dan sekitar pukul 22:30 juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata. Dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion, lebih tepatnya di sekitar Tribun 2 Kanjuruhan. Kondisi di luar stadion Kanjuruhan sudah sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas, bergelimpangan, teriakan dan tangisan wanita, supporter yang berlumuran darah, mobil hancur, kata-kata semakin dan amarah, batu bata, kok, besi dan bambu berterbangan. Dan selama saya jadi supporter Arema, saya dikenalkan Arema oleh orang tua saya saat tahun 2007 hingga saat ini. Hari ini 1 Oktober 2022 adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini. Mungkin ini yang dapat saya deskripsikan mengenai kejadian di Stadion Kanjuruhan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tanggapan supporter, polisi, dan pemerintah tentang manajemen sumber daya manusia yang baik. Baik, akan saya tampilkan videonya dari supporter, polisi, dan pemerintah. Peristiwa ini tidak terjadi lagi. Itu kita masih menghormati kesepakatan itu, kita nggak akan saling mengunjungi. Di kami tidak ada artinya kemenangan ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan. Rivalitas ini tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari Panpel, dari operator liga, dari federasi, dari pihak keamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi berbenah untuk menuju kebaikan. Saya kira terkait prosedur untuk gas air mata, kenapa sampai harus dilakukan ke tribun? Apakah memang benar-benar membahayakan pemain atau seperti apa? kan memang sudah terlihat di video bahwa semuanya berjalan dengan baik sampai selesai pertandingan. Kemudian beberapa supporter atau penonton yang tidak puas turun, dan turunnya itu membahayakan para pemain atau ofisial baik dari Persebaya ataupun Persema. Sudah dihalau beberapa kali supaya naik dan tidak usah turun. Dalam beberapa himbauan-himbauan itu tidak dituruti, kemudian sampai dilakukan perlawanan dan pemukulan pada beberapa petugas pengamanan. Ini juga kami sesalkan bahwa selama ini komunikasi yang dilaksanakan oleh Polres dengan jajaran pengamanan dengan tim teman-teman dari Arema itu berjalan dengan baik. Nah, kami juga lagi mendalami kenapa kok
supporter dan penonton yang tidak puas ini begitu beringasnya, sehingga sampai dengan dikeluarkan gas air mata. Namun langkah-langkah gas air mata itu sebelumnya didahului dengan upaya himbauan terlebih dahulu. Jadi tolong dipahami rekan-rekan, kita semua tidak menginginkan, tetapi apapun kegiatan ini, ayo kita selesaikan dulu masalah korbannya dulu, kemudian nanti kita mitigasi bersama-sama supaya masalah ini bisa cepat selesai. Dan saya yakin dengan kebersamaan ini semua akan bisa kita lewati ya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tolong diberi waktu kepada kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Oke, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa tanggapan mahasiswa tentang peristiwa Kanjuruhan? Tanggapan saya mengenai tragedi di Kanjuruhan ini sangat memilukan. Bukan hanya bagi pecinta sepak bola tanah air, tapi bagi seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia, seharusnya tidak ada sepak bola seharga nyawa. Apalagi dengan 100 orang lebih saudara kita yang meninggal. Sudah cukup, semoga ini menjadi yang terakhir. Sepak bola seharusnya menyenangkan, bukan malah jadi menakutkan seperti ini. Semoga dengan adanya tragedi ini menjadi titik balik revolusi sepak bola di Indonesia dengan perbaikan sistem pengamanan dan kedewasaan supporter agar tidak terjadi hal seperti ini lagi di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.